Terungkap kelakuan Mahmud, 30, anak yang menganiaya ibu kandungnya Supatmi, 65 tahun, hingga tewas di Desa Bungur, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada Rabu 26 Agustus 2026. Tak hanya Supatmi, sang ayah Mahbob, 70 tahun, juga terkena amukan Mahmud, hingga membuatnya terluka. Kejadian itu berlangsung saat kondisi lingkungan sekitar rumah sepi. Menurut Suratni, Ketua RT 1 RW 4 Desa Bungur, tragedi berdarah ini diketahui terjadi sekira pukul 10 WIB. Saat itu diduga sakit kejiwaan pelaku kambuh dan mengamuk tidak jelas. Pihak keluarga sempat berupaya memindahkan ibunya ke rumah kerabat tak jauh dari tempat tinggalnya. Namun hal itu justru berujung keributan. Emosi Mahmud yang tidak terkontrol justru menyerang keluarganya sendiri. Pelaku yang kalap dan tidak terkontrol kemudian menganiaya ibu kandungnya Supatmi tanpa alasan yang jelas menggunakan batu. Korban yang diketahui sakit stroke ini tak berdaya menghadapi amukan pelaku, hingga akhirnya korban mengalami luka serius di bagian kepala dan meninggal dunia. Ayah pelaku Mahbob yang baru pulang dari sawah berusaha melerai kejadian itu, tapi justru turut menjadi korban amukan pelaku. Ia mengalami sejumlah luka akibat dihantam dengan batu, lalu diselamatkan warga. Sempat duel sama ponakan-ponakannya, terus akhirnya bapaknya yang pulang dari sawah. Akhirnya duel sama bapaknya sekalian, katanya. Suratni menyebut saat kejadian, kondisi di lingkungan tempat tinggal korban sepi. Ketika itu warga sedang bertani di sawah. Pasca kejadian, warga baru mengetahui pelaku telah menganiaya ibu kandungnya hingga meninggal dunia. Korban ditemukan warga sudah tergulai bersimbah darah di ruang tamu tepat di depan pintu kamar korban. Suratni menyebut pelaku sempat mengalami depresi atau sakit kejiwaan sejak lama. Memang anak ini, Red pelaku, sebelumnya riwayat stres atau sakit kejiwaan, sepertinya kambuh lagi, lalu mengamuk, ujar Suratni pada tribunjatim.com. Bahkan sebelum kejadian yang menewaskan ibunya, pelaku disebut pernah melakukan tindakan kekerasan serupa terhadap sang ibu. Namun terkait apakah pelaku pernah mendapatkan penanganan atau pengobatan atas kondisi kejiwaannya, Suratni mengaku tidak mengetahui secara pasti. Sudah lama, dulu pernah, beberapa bulan gitu ya, ibunya pernah dipukuli dan diseret-seret, sambungnya. Pasca melakukan penganiayaan hingga merenggut nyawa ibu kandungnya, pelaku kemudian diamankan warga. Kejadian itu oleh warga selanjutnya dilaporkan ke Mapolsek Kanor. Pelaku kemudian diserahkan kepada polisi untuk diamankan. Kasus dugaan penganiayaan berujung kematian ini selanjutnya ditangani oleh Satreskrim Polres Bojonegoro. Tim Inafis yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan terhadap korban, dibantu oleh tim kesehatan Puskesmas Kanor. Terlihat petugas juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban dan alat yang diduga untuk menghabisi nyawa korban. Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Cipto Dwi Leksana membenarkan adanya kejadian tersebut. Ada 2 orang yang menjadi korban yang masih berstatus keluarga dekat. 1 dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang lainnya luka-luka. Ungkap Cipto usai olah TKP di lokasi. Cipto menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pelaku untuk mengungkap kronologi kejadian dan motif pelaku yang nekat menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga meninggal dunia. Sementara itu terkait dugaan pelaku mengalami gangguan kejiwaan, Cipto menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih memeriksa lebih lanjut. Pelaku sudah kami amankan dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk kronologi dan motifnya, berikut kondisi kejiwaan pelaku masih dalam pemeriksaan, pungkasnya. Setelah dilakukan olah TKP, jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Bojonegoro untuk proses pemulasaran jenazah. Kronologi ini ya, jadi pada hari ini tanggal 26 Agustus 2026 kita tepatnya di Desa Bungur Kecamatan Kanor ada peristiwa perbuatan perampasan terhadap nyawa yang dilakukan, dugaannya masih dalam satu lingkungan keluarga yang saat ini masih kita lakukan pendalaman. Jadi kita baru saja melaksanakan olah TKP bersama dari tim identifikasi Satreskrim Polres Bojonegoro. Selanjutnya nanti kita akan melakukan pengembangan, baik itu pemeriksaan secara medis, kemudian pemeriksaan untuk penyidikan. Demikian mungkin dapat apakah benar pelaku ini apakah benar pelaku itu ODGJ? Sementara kita masih belum bisa menyimpulkan ya, jadi perlu pendalaman dulu. Untuk korban sendiri dan korban sendiri? Untuk korban masih statusnya masih keluarga dengan terduga. Ibu ya? Ibu ya? Ibu. Ya. Ibu
pelaku ya? Ya, sementara satu. Ada berapa korban? Untuk korban, satu meninggal dunia, satu yang mengalami luka. Sekarang masih dirawat di rumah sakit. Statusnya sendiri bapak, Ya, adik atau bapak. bapaknya? Jadinya gimana? Nah, ini masih kita dalami ya. Masih didalami. Kita lagi.